Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Alifa, NIM 2018-166 dari kelas I Hukum Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Adapun pengertian surat berharga yaitu surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, perseroan terbatas, saham, obligasi, dan sekuritas kredit atau setiap deri aktif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk lazim perdagangan dalam pasar modal. Surat berharga adalah sepucuk surat yang bernilai uang serta memberikan hak pada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dalam surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan. Surat berharga mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama bentuknya adalah dokumen tertulis, yang kedua harus memiliki nama jelas, yang ketiga ada beberapa tanda tangan pihak terkait di dalamnya berupa perintah atau janji tanpa syarat. Yang selanjutnya isi dokumen memuat akta perintah atau janji membayar. Yang selanjutnya ada keterangan jangka waktu pembayaran yang harus dilaksanakan. Adapun yang selanjutnya fungsi surat berharga. Yang pertama sebagai alat pembayaran, contohnya cek, biliet, giro, dan wesel bayar. Surat bukti investasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu investasi yang berbentuk utang, contohnya promes dan obligasi, dan yang kedua investasi yang bersifat ekuitas, contoh surat saham. Untuk selanjutnya jenis surat berharga dalam KUHD. Terdapat beberapa jenis surat berharga yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan menurut KUHD. Ketentuan mengenai surat berharga diatur dalam buku 1 titel 6 dan titel 7 KUHD yang berisi tentang yang pertama wesel, yang kedua surat sanggup, yang ketiga cek, yang keempat saham, yang kelima bill of lading, yang keenam delivery order. Untuk yang pertama wesel. Wesel merupakan dokumen yang digunakan untuk memberi perintah bayar pada seseorang atau orang yang ditunjuk harus menyerahkan sejumlah dana kepada penerima yang ditunjuk oleh penerbit wesel. Wesel diatur di dalam pasal 100 KUHD. Untuk yang kedua, surat kesanggupan membayar. Surat sanggup yang memuat kata accept atau promise. Dokumen ini merupakan pernyataan kesanggupan penerbit untuk menanggung suatu pembayaran. Landasan hukum surat sanggup membayar ada di dalam pasal 174 dan 177 KUHD. Dokumen ini bisa diperjualbelikan. Tepatnya surat pengganti bisa dialihkan dengan endorsement dan surat utang bisa dialihkan dengan casing. Untuk yang ketiga, surat berharga berupa cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan pencairan dana di bank kepada orang yang namanya disebut. Landasan hukum surat berharga cek diatur dalam pasal 178 KUHD. Sebelum bisa mengeluarkan cek, penerbit harus sudah membuka rekening tabungan di bank yang bersangkutan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, surat berharga saham. Dokumen satu ini juga tergolong surat berharga dan diatur dalam pasal 40 KUHD.
Untuk yang selanjutnya, bill of lading, yaitu biasa digunakan oleh perusahaan pelayaran. Dokumen ini merupakan pernyataan dari pengangkut bahwa mereka sudah menerima barang dari pengirim untuk diserahkan pada pihak tertentu. Sementara bill of lading merupakan tanda bukti perjanjian pengangkutan suatu barang melalui laut. Landasan bill of lading diatur dalam pasal 504 KUHD. Untuk yang keenam, delivery order diatur dalam pasal 510 KUHD. Dijelaskan bahwa delivery order merupakan dokumen yang memiliki pemegang sah suatu barang. Maksudnya ia merupakan penerima sah dari barang yang diangkut sesuai dengan konsumennya. Untuk yang selanjutnya, surat yang mempunyai harga, yaitu sebagai bukti dari pemegangnya sebagai orang berhak berkata yang tersebut di dalamnya. Jadi bukan untuk atau pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan karena tujuannya bukan untuk diperjualbelikan. Jika para pihak kreditur atau debitur mengalihkan surat itu harus diberitahukan pada pihak yang mengeluarkan. Adapun unsur-unsur surat yang mempunyai harga yaitu surat bukti tuntutan utang, yaitu adanya hak menuntut utang kepada debitur atau penandatanganan akta. Tetapi pihak tersebut tidak senyap dengan akta tersebut. Yang kedua, sukar diperjualbelikan karena berbentuk kepada pengganti atau kepada pembawa. Untuk yang terakhir, jenis-jenis surat yang mempunyai harga, yaitu surat rekta, yang kedua surat bukti diri, yang ketiga surat pengakuan atau perintah untuk membayar utang, yang keempat akta autentik, yang kelima surat kuasa. Demikian penjelasan dari saya tentang surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.